Satu hal yang perlu kita pahami bersama, ahli itu bukan hakim. Itu yang harus clear dari awal. Kenapa ini penting kami sampaikan? Karena kami menemukan, baik di berita acara pemeriksaan pada saat penyidikan, ataupun tadi di proses persidangan, seolah-olah ahli diminta untuk mengatakan apakah suapnya terbukti atau tidak terbukti. Ahli itu seharusnya tidak mengambil kesimpulan terbukti atau tidak terbukti, apalagi sampai mengatakan terbukti perintangan penyidikan, terbukti suap, karena ahli bukan hakim. Jadi untuk edukasi ke publik dan juga untuk proses persidangan ini poin penting yang betul-betul perlu kita pahami. Yang pertama itu. Yang kedua, seorang ahli meskipun dia dihadirkan oleh penuntut umum, ia tetap duduk di tengah dan harus bicara secara objektif, bicara sesuai dengan keahliannya. Jadi tidak berat sebelah, tidak hanya berat pada pihak yang menghadirkan atau sebaliknya. Makanya kami mengingatkan, kami mengharapkan, karena proses kan masih jalan ya, pemeriksaan ahli setelah siang ini, kami mengingatkan, kami mengharapkan ahli agar tetap betul-betul objektif sesuai dengan keilmuannya. Karena seluruh pihak, tidak hanya di ruang pengadilan nih, berbagai pihak di luar, di Indonesia, seluruh fakultas hukum yang bisa mengakses proses persidangan ini langsung atau tidak langsung, itu melihat bagaimana seorang ahli mengargumentasikan dan menjelaskan sesuatu berdasarkan hukum. Jadi ada pertanggungjawaban profesional sekaligus pertanggungjawaban akademik. Kami mengajak ahli untuk mengingat hal tersebut. Poin yang ketiga, kami menemukan, nanti akan kami tanya tentu di sesi berikutnya, kami menemukan, ini melanjutkan yang disampaikan Bang Patra tadi, kami menemukan ada simulasi yang dibuat itu tidak sesuai atau sangat berbeda dengan fakta persidangan. Contohnya apa? Di simulasi tersebut seolah-olah seseorang dengan inisial K itu memberikan uang pada seseorang dengan inisial D dalam tas hitam sejumlah 400 juta, seolah-olah di simulasi itu disebutkan K mengatakan bahwa ke D tadi bahwa ini uang dari Pak Hasto atau dengan inisial yang lain. Simulasinya demikian, maka tentu ahli akan mengatakan, ya kalau memang itu uang misalnya dari terdakwa melalui orang lain, maka ya bisa dibuktikan. Tetapi fakta persidangan mengatakan sebaliknya. Justru saksi yang disimulasikan ini, itu nggak ada bilang itu uang dari Pak Hasto atau dari terdakwa. Ini satu contoh saja betapa bahayanya pertanyaan berdasarkan simulasi yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan tidak berdasarkan fakta persidangan. Kalau berdasarkan fakta persidangan, kita mungkin bisa berdiskusi dan berdebat tentang analisisnya. Tetapi kalau bukan berdasarkan fakta persidangan, itu tentu saja tidak bisa digunakan. Itu baru salah satu contoh. Kami menemukan banyak sekali simulasi-simulasi sejenis yang tampaknya memang ahli seolah-olah ingin diarahkan agar ya menyimpulkan sesuatu yang sesuai dengan kepentingan proses ini. Nah, itu menurut kami bukan proses yang fair yang harusnya dilakukan dalam situasi seperti hari ini dan dalam penegakan hukum di Indonesia. Poin keempat yang ingin saya sampaikan adalah ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh ahli tadi terkait dengan keterangan saksi. Jadi nggak boleh saksi itu menyampaikan asumsinya. Nggak boleh saksi menyampaikan pendapatnya. Itu nggak diakui dan tidak bernilai sebagai keterangan saksi. Tidak boleh juga saksi menyampaikan keterangan yang ia dengar dari pihak lain. Testimonium de auditu. Sehingga keterangan saksi yang seperti itu menjadi tidak bernilai. Kenapa ini penting? Karena kalau kita semua ikut proses persidangan pembuktian dari awal, dari 15 saksi yang sudah diperiksa, dominan atau sejumlah saksi itu mencampur adukan antara fakta dengan asumsi. Itu yang selalu kami
kejar, kami pisahkan dari awal untuk membuat jernih dan membuat terang perkara ini. Jadi itu poin keempat. Ahli mengatakan tadi tentu kami akan elaborasi lebih jauh terkait dengan hal itu ya. Dan yang kelima yang sangat berbahaya adalah jangan sampai ada pasal-pasal pidana yang kemudian bisa ditafsirkan seperti karet. Ini kepentingan kita semua, bukan hanya kepentingan persidangan ini. Jangan sampai ada pasal-pasal pidana yang bisa ditafsirkan seperti karet, bisa ditarik-tarik maknanya sesuai kepentingan pihak tertentu, bisa ditambah-tambah, misalnya kata penyelidikan tidak ada di pasal 21, tapi ditambah-tambah seolah-olah ada kata penyelidikan. Nah, itu jelas melanggar prinsip dasar dalam hukum pidana kita yang kita kenal dengan azas legalitas. Jadi, kami tetap mengajak selain untuk kepentingan perkara ini, ada kepentingan yang jauh lebih besar dalam proses penegakan hukum kita. Pasal pidana itu betul-betul harus ditafsirkan dan dijalankan secara strict, secara rinci, dan dibuktikan dengan cara yang meyakinkan. Jangan sampai kemudian ketika misalnya saya tidak menuduh ahli tadi melakukan itu, ada pihak-pihak tertentu atau ahli-ahli tertentu yang menafsirkan sebuah pasal secara karet, menambahkan sedemikian rupa sebuah pasal, jangan sampai kemudian ia baru merasakan bahayanya penerapan seperti itu ketika dia atau keluarganya atau kolega dekatnya yang terkena persoalan itu. Ini kita kan sedang menjaga kepastian hukum dan penerapan azas legalitas di sini. Itu 5 catatan di saya untuk sidang setengah hari ini. Terima kasih.